warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga teman-teman cepat sembuh ya. Nah, di sini aku nggak melakukan bersih-bersih rumah ya teman-teman. Nah, kali ini aku akan memberikan sedikit tips ke teman-teman sekalian bagaimana sih cara menggunakan mesin cuci 2 tabung yang benar. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah mau menggunakan mesin cuci 1 tabung ataupun 2 tabung. Hal yang pertama dilakukan adalah menghilangkan kotoran ataupun najis yang terdapat pada baju. Jadi untuk pengisian air yang pertama pada mesin cuci itu jangan diberi deterjen ya teman-teman. Jadi kita isi airnya, kita masukkan bajunya, lalu kita putar dan habis itu kita buang airnya. Dan setelah itu bajunya nggak perlu dikeringin ya teman-teman. Ini langsung diisi air dan selanjutnya diberikan deterjen. Dan sebenarnya kalau kita mencuci baju diawali dari air bersih dulu tanpa deterjen, itu sebenarnya baju kita itu udah suci ya teman-teman menurut syariat Islam. Tetapi terkadang baju kita itu nodanya terlalu berlebihan ya teman-teman dan harus membutuhkan deterjen. Itu tidak apa-apa, diulang sekali lagi ataupun 2 kali lagi, lalu ditambahkan deterjen untuk menghilangkan noda-noda yang membandel. Dan bila teman-teman mau memberikan pewangi itu sah-sah aja. Tapi sebenarnya di awal dari kita mencuci baju tanpa deterjen tadi sebenarnya baju kita itu udah suci, cuman belum bersih saja. Dan karena aku menggunakan mesin 2 tabung, ini pas di bagian penggilingan yang kedua, yang pertama kan tadi nggak menggunakan deterjen ya teman-teman, dan yang kedua ini aku menggunakan deterjen dan busanya itu melimpah banget. Nah, caranya aku untuk menghilangkan busa-busanya itu cukup dengan mengalirkan air di bagian penggiling ataupun mesin pemeras baju ya teman-teman untuk ngeringin baju seperti ini. Nah, biasanya untuk pembilasan yang kedua atau pencucian yang kedua itu aku memutar di bagian timernya itu hanya 2 menit. Dan biasanya aku mengalirkan airnya ini hanya 1 menit ya teman-teman, dan sisanya itu aku matikan. Lalu aku biarin aja bajunya sampai kering. Ini tuh gunanya untuk membantu menghilangkan busa-busa yang ada pada baju ya teman-teman. Nah, ini sambil mengeringkan baju, ini aku mau ngisi air di bagian penggiling baju ataupun tempat pencucian baju. Jadi ini busa-busanya aku mau ilangin dulu ya teman-teman. Lalu aku isi air penuh untuk pembilasan yang terakhir. Jadi ini bilasannya terakhir ya teman-teman. Jadi baju itu udah selesai dikasih deterjen. Nah, ini tahap terakhirnya dalam mencuci baju. Nah, ini tadi aku pas ngisi air, ini kepenuhan banget ya teman-teman, dan ini harus dibuang karena nanti kalau nggak dibuang pas kita memasukkan bajunya itu airnya itu kayak luber-luber gitu ya teman-teman. Ini mendingan aku buang aja sedikit. Baru baju yang di bagian pengering aku pindahin ke bagian pembilasan terakhir. Nah, begitulah ya teman-teman cara mencuci di mesin cuci 2 tabung yang bersih, yang bagus banget menurut aku, dan ini udah sesuai dengan anjuran agama Islam. Jadi sebenarnya ya teman-teman, ketika kita mencuci baju tanpa deterjen pun baju kita itu udah tergolong suci karena air itu sifatnya mensucikan ya teman-teman. Setelah kita mensucikan baju, nah kita diperbolehkan untuk menggunakan ataupun menambahkan deterjen untuk menghilangkan noda-noda yang membandel. Yang penting ketika kita mencuci baju itu harus disucikan terlebih dahulu menggunakan air bersih. Lalu kita tambahkan deterjen ataupun pewangi, itu sah-sah aja ya teman-teman. Nah, ini merupakan tahapan terakhir dalam mencuci baju. Jadi bajunya tadi udah dibilas ya teman-teman, udah bersih menggunakan air bersih yang terakhir. Nah, ini selanjutnya aku buang airnya lalu aku press di mesin pengering. Nah, biasanya itu aku kalau mengeringkan baju menggunakan timer itu selama 5 menit. Nah, begitu ya teman-teman caranya aku mencuci baju di mesin 2 tabung yang benar, dan insya Allah ini udah sesuai dengan syariat Islam. Nah, biasanya aku ketika sudah selesai mencuci baju, aku menjemur bajunya itu di kamar mandi dulu seperti ini ya teman-teman. Jadi bajunya itu satu persatu aku gantungin dulu di kamar mandi, baru nanti kalau udah selesai mencuci bajunya baru aku bawa keluar untuk dijemur. Dan biasanya aku ngelakuin ini setelah cucian baju aku itu semuanya udah selesai. Nah, setelah selesai aku mencuci baju ini aku lanjut
ke dapur ya teman-teman. Buat teman-teman gimana nih kabarnya, semoga selalu sehat ya. Dan buat teman-teman yang udah datang ke channel aku, terima kasih banyak. Aku mau infoin ke teman-teman sekalian kalau aku itu tinggalnya di rumah kontrakan ya teman-teman, di rumah kontrakan 3 petak ini. Makanya dapur aku ini kecil banget, sempit dan mungil ya. Beginilah ya teman-teman, kalau mempunyai dapur yang kecil dan mungil itu, ketika ada piring yang kotor, walaupun itu nggak terlalu banyak tapi kelihatannya numpuk banget ya teman-teman, karena ruangan di dapur ini benar-benar terbatas. Nah mungkin teman-teman di sini yang baru datang ke channel aku bingung nih melihat tempat cucian piring aku di pojokan seperti ini. Nah sebenarnya pembahasan masalah mengapa kok wastafel aku ada di ujung sudut seperti itu, aku sebenarnya udah pernah bikin videonya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, di sini aku bahas lagi. Jadi awal mula wastafel aku itu kecepit seperti itu karena sebenarnya suami aku itu menambahkan lagi meja yang ada di samping aku itu ya teman-teman, yang ada tulisan happy cooking. Itu adalah meja buatan suami aku, dan itu mejanya dari kayu ya teman-teman. Jadi karena ruangan dapur aku ini benar-benar sempit, jadi untuk naruh barang itu benar-benar nggak ada tempat ini, makanya suami aku menambahkan lagi meja, dan itu aku gunakan untuk memasak. Jadi benar-benar mejanya itu nggak muat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri meja wastafel aku, jadi itu cuman untuk naruh piring-piring, naruh gelas, naruh dispenser beras, itu aja udah nggak muat. Jadi aku berinisiatif meminta suami aku itu untuk menambahkan meja lagi untuk tempat kompor, dan terjadilah seperti itu ya teman-teman. Akhirnya wastafel aku kecepit, jadi kalau mau nyuci piring itu bener-bener kayak miring gitu ya teman-teman, kayak agak-agak miring gitu ya, lumayan pegel juga ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa nyuci piring. Daripada aku disuruh nyuci piring di kamar mandi, aku lebih nggak mau ya teman-teman, karena kamar mandi tuh kalau dipakai untuk nyuci piring itu pasti lantainya licin. Dan video kali ini aku tuh lagi masak nasi ya teman-teman. Nah seperti biasa aku tuh kalau masak nasi nggak menggunakan magicom, jadi aku tuh menggunakan manual seperti ini, menggunakan magicom bekas. Jadi aku gunakan untuk menanak nasi, untuk ngaroni nasi, bahasa Jawanya atau bahasanya apa ya, pokoknya gitu ya teman-teman. Setelah nasinya tuh diaroni, baru aku pindahin ke bagian pengukusan. Nah sekian dulu ya teman-teman video dari aku, semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.